Siapa di sini yang paling gak bisa cara mengatur keuangan atau memanage keuangan pribadi? Halo guys, welcome to my first video. Jadi di video kali ini aku akan bikin video tentang bagaimana cara memanage keuangan ala orang terkaya se-Asia. Buat kalian yang belum tahu, orang terkaya se-Asia pada tahun 2007 ialah beliau bernama Lee Ka-shing. Beliau adalah seorang konglomerat Hong Kong yang terkaya se-Asia. Lee Ka-shing juga disebut sebagai Asian Most Powerful Man oleh Asia Week pada tahun 2001 dan masuk dalam daftar orang terkaya versi majalah Forbes Amerika tahun 2007. Menduduki posisi ke-9 dengan kekayaan diperkirakan capai 32 miliar US dollar. Buat kalian yang mau tahu bagaimana cara memanage keuangannya, kalian bisa nonton video ini ya, jangan skip aja penghasilan per bulan kita di sini. Terus kita lanjut ke pembuatan bagan. Kita bagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama ada living expense. Ini totalnya ada 30%. Bagian kedua ada making friends. Ini totalnya ada 20%. Dan bagian ketiga ada learning atau education. Totalnya ada 15%. Bagian keempat ada overseas holiday. Totalnya ada 10% dari penghasilan kita ya guys. Yang terakhir ada investment. Ini totalnya 25%. Langsung aja ke bagian pertama kita bahas. Di sini ada living expense. Jadi living expense ini dapat digunakan sebagai kebutuhan hidup sehari-hari secara sederhana. Jadi Anda harus bisa hidup dengan biaya 30% dari penghasilan kalian. Ini aku ambil contohnya penghasilannya 1 bulannya 1 juta ya guys. Maaf gak ditulis di atas, harusnya ditulis. Jadi otomatis kalau kita ngambil 1 juta dikurangi 30% berarti 300.000. Jadi kalian harus bisa hidup dengan biaya 10.000 per hari atau 300.000 dalam 1 bulan. Nah pokoknya sebisa mungkin kalian harus bisa hidup dengan biaya segitu ya, 30% dari penghasilan kalian. Lanjut bagian kedua ada making friend. Jadi making friend ini digunakan untuk membangun dan memperluas networking Anda. Jadi memperluas jaringan pertemanan. Ini tuh sangat penting ya menurut orang terkaya se-Asia bikin ini tuh, karena kita tuh tiap bulannya harus bisa quality time sama teman, dan uang yang kita ambil dari making friend ini kita gunakan untuk mentraktir teman dengan alasan kita sharing. Atau quality time dengan cara mentraktir atau give and give. Lanjut kita ke bagian ketiga ada education. Jadi education ini juga gak kalah pentingnya. Anda harus bisa menyisihkan uang untuk belajar hal-hal baru di bidang Anda. Jadi uang 15% ini digunakan untuk education atau belajar. Kalian bisa digunakannya untuk membeli buku ataupun novel yang sesuai dengan bidang Anda. Kalian bisa beli buku tentang masak kalau hobinya memang masak, ataupun apapun itu. Ataupun kalian juga bisa mengikuti seminar yang sesuai dengan bidang Anda. Pokoknya 15% itu kalian harus bisa gunakan untuk belajar dalam 1 bulannya. Lanjut ke bagian keempat, ini ada overseas holiday. Jadi overseas holiday ini juga sangat penting untuk Anda. Rencanakanlah liburan Anda dengan cara menabung uang dari penghasilan per bulan kalian 10% tiap bulannya. Jadi kita simpan tabungan ini untuk akhir tahun atau mencapai goals Anda di akhir tahun. Jadi harus merencanakan liburan. Kalian bisa menyisihkannya, menabungnya lewat di bank ataupun di celengan pribadi kalian. Yang kelima lanjut ada investment atau investasi. Ini juga sangat penting ya, karena orang terkaya se-Asia juga melakukan step by step ini dengan cara
25% ini kita gunakan untuk investasi ke perusahaan. Nah, jadi inilah dia bagian-bagian keuangan, cara memanage keuangan ala orang terkaya Asia. Jadi beliau ini menerapkan 5 bagian ini dalam memanage keuangan. Nah, buat kalian yang suka video